salah satu tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Winarti Dwi Febriani, MPD. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Ibu mau tanya, apakah kalian semua udah pada sarapan? Atau ada yang belum? Ada yang belum? Loh, kenapa belum? Lain kali kalau belajar mau sekolah, kalian harus sarapan dulu ya supaya kalian sehat dan kuat. Nah, sebelum belajar, Ibu mau absen dulu. Coba kalian lihat di sebelah kiri dan kanan bangku kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mau nyuruh kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang globalisasi. Subtema 3 dengan judul Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Anak-anak dengarkan ya. Sikap positif terhadap keragaman kegiatan ekonomi. Nah, sikap positif terhadap keragaman ekonomi masyarakat dapat kita wujudkan dengan dua cara. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati dengan anggota masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi berbeda. Nah, jadi kita harus saling menghormati sesama masyarakat. Jangan membeda-bedakan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Yang kedua, dengan masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi sama, harus bersaing dengan sehat, juga saling menghormati dan menghargai. Jadi kita harus menghargai sesama masyarakat, harus bersaing dengan baik, jangan saling bermusuh-musuhan. Yang selanjutnya, pentingnya sikap positif terhadap keragaman kegiatan ekonomi. Nah, sikap positif terhadap keragaman ekonomi masyarakat ini sangat penting. Yang pertama, untuk terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, terciptanya kehidupan bersama yang rukun dan damai. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan aman dan lancar. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah sikap warga negara yang mencintai dan bangga akan bangsa dan negaranya sendirinya. Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan yang pertama, sikap bersedia mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara, mau menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, bersedia melestarikan dan mengembangkan seni serta budaya daerah yang menjadi kekayaan bangsa. Seperti kekayaan Indonesia adalah batik, tari, dan lain-lain. Nah, itu harus dikembangkan ya supaya tidak punah rasa cinta tanah airnya. Yang keempat, mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri merupakan salah satu wujud sikap cinta tanah air. Mencintai produk-produk dalam negeri artinya menghargai, bersedia menjaga, dan melestarikan serta menggunakan produk-produk buatan bangsa sendiri dengan penuh rasa bangga. Batik warisan budaya tak bendawi. Salah satu produk Indonesia yang diakui oleh Badan Dunia UNESCO sebagai warisan budaya tak bendawi adalah batik. Indonesia sangat kaya akan keragaman motif batik. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki motif-motif batiknya sendiri yang khas. Sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga, melestarikan, dan bangga mempelajari seni membatik serta mengenakan batik. Nah, di sini ada pentingnya mencintai produk buatan dalam negeri. Yang pertama, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita menunjukkan rasa syukur dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita menghargai karya dan usaha bangsa sendiri. Dan yang ketiga, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita meningkatkan dan memajukan perekonomian bangsa dan menyejahterakan para pengusaha dalam negeri beserta karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir,
Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita menjaga dan mengangkat nama baik bangsa di mata dunia. Di sini ada manfaat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan akan produk dalam negeri. Yang ketiga, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan perekonomian bangsa, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan pekerja industri kecil menengah dalam negeri. Nah, ada manfaat, pasti ada dampak. Di sini ada dampak tidak mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, produksi nasional menurun. Usaha kecil dan menengah tidak dapat berkembang, terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengangguran akan meningkat. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat menurun. Pembangunan nasional terhambat dan pada produk tertentu dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya bangsa. Faktor penyebab produk dalam negeri kurang diminati. Yang pertama, adanya anggapan produk impor atau dari luar negeri dianggap lebih bermutu atau lebih berkualitas dan lebih modern dari produk dalam negeri. Yang kedua, promosi. Kurangnya atau lemahnya promosi akan produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, kesadaran. Kurangnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, di sini ada beberapa upaya agar produk-produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Yang pertama, pemerintah dan pengusaha dalam negeri menetapkan standar kualitas tinggi pada produk-produk dalam negeri. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak ekspor untuk mengurangi beban eksportir dalam negeri. Yang ketiga, memperbanyak promosi atas produk-produk dalam negeri. Yang keempat, melakukan kampanye atau ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang terakhir, bantuan modal usaha kepada para pengusaha kecil dan menengah dalam negeri. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu harap kalian semua bisa menghafal lagi di rumah ya, supaya kalian ingat apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sebelum pembelajaran selesai dan sebelum kalian pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan kepada anak-anak, sekarang kalian boleh pulang. Sampai jumpa lain waktu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.